Salam jumpa lagi teman-teman sahabat bimbingan dan konseling dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini saya mau memperkenalkan sebuah aplikasi sistem informasi bimbingan dan konseling yang dapat Bapak Ibu Guru BK gunakan untuk melakukan pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Jadi dalam sistem yang dibangun ini akses yang dapat kita gunakan yaitu akses guru BK dan akses wali kelas, guru atau wali kelas dengan passwordnya masing-masing. Nah, saya coba masuk melalui akses guru BK dengan passwordnya guru BK 123. Nah, setelah kita masuk ke sistem, di sini terdapat beberapa di dashboardnya terdapat beberapa pilihan. Yang pertama, alur layanan BK, database siswa. Di sini di input nama-nama siswa kita yang kita layani, absensi, keterlambatan untuk kedisiplinan siswa, lalu pelanggaran dan prestasi, terus ada laporan non visit, jurnal konseling, catatan kejadian, dan terakhirnya analisis dan laporan. Nah, kita lihat satu persatu pada bagian dashboard. Di sini segala informasi tentang aplikasi ini terdapat di sini. Jadi misalnya ini masih dalam implementasi, sehingga pertama kita harus lihat dulu misalnya alur layanan BK. Pada alur layanan BK di sini terdapat beberapa catatan yang bersifat informasi. Nah, bisa dilihat untuk guru-guru atau wali kelas yang mau aksesnya. Lalu ada jenis-jenis layanan, ini juga tersedia. Lalu yang ketiga ada bidang bimbingan BK, ini bidang pribadi, sosial, belajar, dan karya. Nah, ini teman-teman BK pasti lebih paham mengenai ini. Nah, kita ke database siswa. Di database siswa ini ada untuk penginputannya kita menggunakan import dari Excel. Jadi data kita sudah tersimpan di Excel. Misalnya saya gunakan data di sini, saya ambil di kelas 7A. Nah, saya kopikan dia dari nama, kelas, dan jenis kelamin. Saya copy, kemudian pastikan ke import data ini. Setelah paste, kita import. Berhasil mengimpor 21 siswa. Nah, akan muncul semua nama itu di sini. Sedangkan nama yang tadi di awal kita tinggal hapus saja. Kita hapus saja misalnya. Nah, begini. Oke, ini hanya contoh saja. Nah, setelah muncul, kita sudah punya database siswa di kelas 7A. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menambahkan lagi untuk kelas 7B, ya kita impor lagi dari Excel. Kita ambil ini datanya dari Excel, kemudian cari 7B, tinggal kopikan, lalu paste masuk di database siswa ini, proses impornya. Oke. Nah, sekarang itu untuk database siswa. Kita masuk ke satu tab lagi, yaitu tab absensi. Nah, di dalam tab absensi ini kita bisa input absensi siswa setiap hari. Nah, pilihannya di sini ada sakit, izin, alfa, dan bolos. Nah, misalnya saya kasih contoh, ada salah satu nama siswa di sini, misalnya pilihannya tanggal hari ini, tanggal 30, terus sakit. Nah, ini saya kasih contoh saja, bolos. Oke, setelah itu misalnya kita input di tanggal 29. Nah, ini juga misalnya alfa, lalu ini alfa, bolos. Ini hanya contoh-contoh. Terus kita ke input tanggal 28. Di sini alfa, lalu di sini juga alfa, dan seterusnya. Oke, setelah muncul itu kita ke rekap dan analisis. Nah, di rekap dan analisis ini sudah tertera. Jadi misalnya ada ini nama siswa ini, alfanya 2 kali, totalnya ada semua. Nah, pada analisis AI-nya terdapat pilihan misalnya siswa ini sudah alfa sekitar 5 kali misalnya. Berarti dia akan muncul keterangan perlu layanan BK. Nah, teman-teman guru bimbingan dan konseling tidak susah lagi untuk cari siswa. Di sini sudah
dibuatkan keterangan apakah siswa ini perlu layanan atau tidak. Nah, baik itu untuk di absensi. Setelah itu kita masuk keterlambatan. Nah, di input keterlambatan ini akan diinput setiap hari. Tinggal pilih tanggalnya saja, lalu kelasnya. Misalnya input hari ini, itu akan muncul jam tiba, durasinya, alasannya, dan tindakannya. Nah, ini ketika misalnya dalam beberapa hari siswa sudah terlambat 5 kali berturut-turut, sehingga itu akan muncul pada rekap dan analisis AI-nya. Dia akan muncul bahwa ya anak ini harus diberi layanan bimbingan dan konseling. Oke, saya perkenalkan dulu. Terus pelanggaran dan prestasi, di sini kita pilih nama siswa, terus kategorinya, misalnya kategorinya terlambat berulang atau tidak berseragam lengkap dan lain-lain. Ada pilihannya di sini, poinnya di sini, dan jelaskan detail kejadian. Setelah itu kita simpan pelanggarannya. Setelah disimpan pelanggarannya, dia akan muncul di rekap poin ini. Kalau satu kali pelanggaran minus 5, sehingga poin prestasinya menjadi 95. Nah, bukan hanya itu saja, kita juga bisa menginput prestasi siswa. Misalnya di sini ada poin prestasi. Poin prestasinya apa? Nama siswa ada semangat B, terus pilih kategorinya apa. Nah, ada pilihan-pilihannya di sini. Oke, setelah itu dalam rekap poinnya dia akan muncul kembali poinnya bertambah berapa. Oke teman-teman, kita lanjut ke home visit. Di home visit ini kita bisa tambahkan untuk kejadian. Di sini ada form pilih siswa, tujuan kunjungan, alamat rumah, tanggal, nama orang tua wali yang ditemui, lalu kondisi rumahnya, temuan kunjungan, alasan kunjungan itu apa, dan rekomendasi tindak lanjut, lalu foto dokumentasi dan tanda tangan orang tua wali. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah home visit, kita ke jurnal konseling. Nah, di sini kita bisa catat konseling. Misalnya ada satu siswa, kita pilih salah satu siswa, lalu jenis layanannya, layanan apa yang itu, tanggalnya, kategori pribadi, dan deskripsi masalahnya, tindakan layanan, statusnya, dalam proses atau dalam bantuan, selesai, rujukan atau di tangan. Nah, rencana tindak lanjut ini kita akan lanjutkan kembali kapan, dan simpan laporan. Setelah itu kita ke analisis AI-nya. Nah, di sini setelah kita input semua, akan ada analisis AI yang ditampilkan. Setelah itu untuk catatan kejadian, nah ini kita bisa input segala kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah. Ada tawuran misalnya, rapat, dan lain-lain. Lalu kita ke analisis dan laporannya. Pada laporan ada laporan persiswa, misalnya pilih salah satu nama, kita bisa cetak laporannya di sini. Nah, ini berguna untuk dokumentasi kita sebagai guru bimbingan dan konseling. Oke, kita tutup kembali. Baik teman-teman, maaf ada kendala. Kembali lagi kita ke analisis dan laporan. Nah, di analisis dan laporan ini kita bisa gunakan laporan persiswa, bisa juga rekapitulasi bulanan yang menyebut masalah-masalah yang kita tangani, dan juga di catatan akhir semester. Di catatan akhir semester ini Bapak Ibu guru BK bisa gunakan untuk laporan kepada orang tua. Misalnya ini inputnya per siswa, jadi salah satu siswa, catatan poinnya ada di sini, kemudian kita cetak laporannya. Nah, cetak ini bisa diserahkan ke orang tua untuk layanan kita selama satu semester, bisa diketahui oleh orang tua. Oke, pada bagian tab pengaturan, sini kita bisa input data sekolah kita. Data sekolah kita misalnya di sini. Saya input Kabupaten Lembata, Dinas Pendidikan, lalu nama sekolah SMP Negeri 1 Nagabutung, tahun ajaran 2025 dan 2026, lalu alamat sekolah, logo sekolah, teman-teman bisa tambahkan, tinggal pilih saja.
masukkan nama kepala sekolah, NIP, nama guru BK, NIP. Ini digunakan untuk kop surat pada laporannya. Lalu manajemen password, kita bisa ubah password, misalnya untuk kerahasiaan guru bimbingan dan konseling bisa ubah passwordnya sendiri. Nah, ini preview kop suratnya. Baik teman-teman, saya coba akan menunjukkan aplikasi yang telah saya gunakan selama 1 bulan ini. Ada di sini. Baik, ini untuk layanan yang telah saya berikan selama 1 bulan berjalan di bulan Januari. Nah, total siswanya ada 177 siswa. Konseling 1 kali, kasus aktif yang sedang dilaksanakan 1 kali, lalu konseling bulan ini 1 kali. Total keterlambatan ini saya baru input 1 kali sehingga belum terlengkap. Nah, untuk database siswa ini dari kelas 7A sampai kelas 9B. Nah, pada absensi ada pada rekap dan analisis ini sudah tertera. Nah, ini hanya contoh saja teman-teman. Nanti kalau teman-teman gunakan bisa lihat sendiri bagaimana. 25 siswa memerlukan perhatian BK. Ini analisis AI-nya. Oke, pada keterlambatan ini juga kita bisa lihat bahwa total keterlambatannya ada 112 anak. Oke, ke pelanggaran dan prestasi. Nah, ada poinnya 100 total pelanggaran. Lalu rekap poinnya, di sini ada beberapa siswa yang poinnya sudah menurun karena pelanggaran yang dilakukan. Lalu untuk home visit baru 1 kali. Ini juga konseling, catatan kejadian, dan analisis laporan. Baik, itu saja teman-teman. Mungkin aplikasi ini berbayar sehingga teman-teman yang membutuhkan bisa menghubungi saya untuk kita melalui WA pribadi saya. Terima kasih dan salam BK untuk kita semua. Selamat